Halo anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada hari ini. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih mengenai penjumlahan pecahan. Kalau di pertemuan yang lalu kita sudah belajar menjumlahkan pecahan biasa, ya. Sekarang kita akan belajar menjumlahkan pecahan campuran. Jika kalian sudah memahami mengenai penjumlahan pecahan biasa, nah pada saat ini kalian pasti akan bisa, bahkan lebih paham lagi dalam menjumlahkan pecahan campuran. Nah, sebelumnya ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menjumlahkan pecahan campuran. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan mengajarkan kalian menjumlahkan pecahan campuran dengan cara menyamakan penyebutnya jika pecahan campuran itu penyebutnya tidak sama. Kalian bisa lakukan beberapa cara, misalkan dengan menjumlahkan bilangan bulatnya dulu, kemudian menjumlahkan pecahannya, atau juga kalian bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa kemudian dijumlahkan. Nah, itu tergantung dari bagaimana kalian lebih memahami, ya, lebih memahami cara penjumlahan. Nah, berikut ini adalah contoh penjumlahan pecahan campuran. Contoh soal menjumlahkan pecahan campuran. Dua pecahan campuran, ya. Kita akan jumlahkan. Contohnya 1/3 ditambah 2/3/4. Nah, cara yang pertama adalah kalian bisa menjumlahkan dulu bilangan bulatnya. Ini adalah bilangan bulat. 1, 2 adalah bilangan bulat. Kalian bisa jumlahkan dulu bilangan bulatnya, ya. Berarti 1 ditambah 2 ditambah ini pecahannya. Ini adalah pecahan kita tambahkan 1/3 ditambah 3/4. Oke, kita jumlahkan bilangan bulatnya. 1 tambah 2 adalah 3 ditambah. Nah, ini penyebutnya berbeda, jadi kita harus cari KPK-nya. Berapa KPK 3 dan 4? 12. Berarti kalau di sini 12 per 12. 3 dikali berapa supaya 12? 3 dikali 4. Berarti di atas ini adalah 1 dikali 4. 1 dikali 4. Ya. Sedangkan di sini 4 dikali berapa sama dengan 12? 4 dikali 3. Berarti 3 dikali 3. Ini ingat ya, 12 ini adalah 3 dikali 4. Sedangkan 12 di sini adalah 4 dikali 3. Oke, kita lihat. Sama dengan 3 ditambah 1 kali 4, 4 per 12 ditambah 9 per 12. Berarti 3 ditambah, ini karena sudah sama penyebutnya kita tambahkan saja. 4 tambah 9 sama dengan 13 per 12. Oke. 3 ditambah
Nah, ini 13 per 12, berarti hasilnya adalah pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. 13 per 12 sama artinya dengan 13 dibagi 12. 13 dibagi 12 bisa berapa? Bisa 1. Sisanya berapa? Sisanya 1 per 12. Nah, ini bilangan bulat, ini bilangan bulat, tambahkan. 3 tambah 1, 4. Pecahannya 1 per 12. Jadi hasilnya seperti ini. Cara yang kedua, tadi kalian bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, ini kita ubah 1 per 3. Pecahan biasanya adalah 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. 4 per 3 ditambah, ubah jadi pecahan biasa. 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 per 4. Oke, 4 per 3, 11 per 4. Kita harus cari KPK dari penyebutnya. KPK-nya adalah 12. Tiga dikali berapa supaya 12? 3 dikali 4. Kalau sini kali 4, pembilangnya juga harus dikali 4. Ini ya, harus sama. Nah, di sini 4 kali berapa supaya 12? 4 kali 3. Nah, di pembilangnya juga dikali 3. Lihat ini. Oke, sekarang tinggal kita kalikan. 4 kali 4, 16. 11 kali 3, 33. Sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan pembilangnya ya. Berarti 16 ditambah 33 per 12 sama dengan 6, 3, 9. 1 tambah 3, 4 per 12. 49 bagi 12 bisa berapa? Bisa 4. 4 kali 12 itu 48, berarti sisanya 1 per 12. Oke, ini hasilnya. Jadi sama ya. Mau dijumlahkan dulu bilangan bulatnya pun sama. Mau diubah ke pecahan biasa pun sama. Satu hal lagi yang perlu kalian ingat, seandainya ada pecahan campuran, namun di pecahan biasanya ini masih belum sederhana, kalian harus sederhanakan. Nah, kalau yang ini 1 per 12 sudah yang paling sederhana. Misalkan ya, ada soalnya hasilnya, misal hasilnya 4, 3 per 6, misal, ini misal. Nah, ini 3 per 6 nya belum paling sederhana, jadi kita harus sederhanakan. Bilangan bulatnya tetap 4, 3 per 6. Kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3, kemudian 6 nya dibagi 3 juga. Oke, jadi hasilnya 4, 1 per 2. Jadi kalian harus selesaikan sampai paling sederhana.
Satu lagi informasi, jika ada ya soal 4/1/12 ditulisnya seperti ini. 4 satunya kemudian pernya jadi ganti garis miring. Ini sama ya, artinya sama ya. Tetap dibaca juga 4/1/12. Jadi kalau ada bertemu soal seperti ini pakai garis miring, itu sama saja dengan yang tanda per seperti ini. Baik anak-anak, tadi kalian sudah menyimak ya bagaimana penjelasan mengenai penjumlahan pecahan campuran. Nah, untuk hari Jumat kita akan melaksanakan ulangan harian yang pertama. Bahannya hanya mengenai mengubah bentuk pecahan ya, mengubah bentuk pecahan. Bagian A. Kalau kalian lihat di buku cetak itu termasuk di bagian A. Mengubah bentuk pecahan. Ibu harapkan kalian bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dan kalian juga bisa mengerjakan ujian juga dengan sebaik-baiknya. Ibu harapkan jawaban semuanya bisa benar. Baik anak-anak, sampai di sini pertemuan kita. Ada beberapa latihan yang akan Ibu berikan pada saat ini, kiranya kalian juga bisa mengerjakannya dengan serius. Sampai bertemu di hari Jumat.